أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, pada malam ini saya ingin merenungkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ini berbuka puasa, di mana doa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yaitu dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah, yang artinya haus, dahaga segera hilang. Wabtallatil uruq, urat-urat yang tadinya kering karena kita berpuasa seharian menjadi basah kembali saat berbuka. Wasabatal ajru insyaallah, bersama hilangnya dahaga kita dan kembali pulihnya fisik kita, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pahalanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh beliau kepada kita saat kita berbuka. Tentu semua kita tidak berharap kalau kemudian dengan hilangnya haus kita saat berbuka dan kembali pulihnya fisik kita saat berbuka itu kemudian pahalanya juga ikut hilang. Tentu kita tidak berharap demikian. Kita tidak berharap menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa di mana dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kita semua tidak berharap ini. Tapi yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua apa yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar kita peroleh di dunia dan di akhirat nantinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita renungkan doa singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, benar-benar menggambarkan, doa ini benar-benar menggambarkan akan kehidupan orang mukmin, akan hayatul mukmin, kehidupan orang mukmin sampai datang ajal kepadanya, bahwa kehidupan orang mukmin ini penuh dengan perjuangan. Sebagaimana saat kita sedang berpuasa, jadi orang mukmin ini tidak boleh takut lapar. Orang mukmin ini tidak boleh takut miskin di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dalam keadaan lapar. Beliau itu dalam keadaan berpuasa. Ini maknanya bahwa orang mukmin ini tidak boleh takut lapar. Orang mukmin ini tidak boleh takut miskin dalam menegakkan agama Allah, di dalam berjuang di dunia ini.
Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, doa ini sekali lagi menggambarkan akan kehidupan orang mukmin yang penuh dengan perjuangan, di mana kita harus mengerahkan segala kemampuan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbuka, ini adalah merupakan gambaran bagi kita sekalian bahwa beginilah orang mukmin saat mendapati ajalnya. Dia merasa senang sekali dengan mendapatkan dipanggilnya oleh Allah. Saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya, dia merasa bergembira dan senang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan lis-shaimi farhatan, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kesenangan yang dijanjikan bagi orang yang berpuasa itu. Yang pertama kata Rasulullah, farhatun inda fitrihi, yaitu kesenangan, kebahagiaan saat dia berbuka puasa. Saya belum pernah menyaksikan saat orang berpuasa, saat orang berbuka puasa, dia dalam keadaan sedih. Nggak pernah saya menyaksikan. Adakah jamaah sekalian rahimakumullah di antara kita saat kita berbuka kita menangis? Nggak ada. Insya Allah semuanya saat berbuka dia merasa senang. Karena inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya katakan ini adalah merupakan gambaran kehidupan orang mukmin sampai dia meninggal. Jadi saat orang mukmin itu meninggal, dia merasakan senang. Mengapa? Karena kematian orang mukmin itu melepaskan semua penderitaannya, melepaskan semua jerih payahnya, kesedihannya yang dia alami sepanjang hidupnya. Inilah kematian orang mukmin. Rahatun min kulli syarr. Jadi kematian orang mukmin ini melepaskan semua penderitaan yang dia alami dalam kehidupannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu akan meninggal, orang-orang yang mendampingi Sayyidina Bilal saat ihtidhar. Ihtidhar artinya saat di mana Bilal sedang menghadapi sakaratul maut, sedang dihadiri oleh malaikat yang akan mencabut nyawanya. Orang-orang yang mendampingi Bilal semuanya pada mengatakan, wah huznah, wah huznah, betapa sedihnya kita ini akan berpisah dengan Bilal, betapa sedihnya kami ini akan berpisah dengan Bilal. Tapi kemudian apa yang dikatakan Bilal? Bilal mengatakan, wa farhata, wa farhata, kata Bilal, betapa senangnya aku, betapa senangnya diriku, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa suhbah, karena kelak besok aku akan berjumpa dengan para kekasih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah kematian orang mukmin jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Saat orang mukmin itu meninggal, kata Rasulullah, dia berkeringat di heningnya, mengeluarkan keringat dari heningnya. Ini adalah sebuah gambaran. Kalau kita sedang berolahraga, kita lari, pasti sehabis kita lari kita akan berkeringat. Keringat itu menunjukkan betapa jerih payah kita, rasa capek kita. Tapi kemudian keringat ini kemudian melepaskan segala apa yang kita rasakan dari capek, sedih dan lain sebagainya. Begitulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga jamaah sekalian rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan menghadapi detik-detik dari kehidupan beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri beliau tercinta, yang menyaksikan betul bagaimana perjuangan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan Islam ini. Rasulullah pernah diboikot oleh orang-orang kafir. Rasulullah pernah dilemparin batu sampai luka tumit Rasulullah SAW bagian bawah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang terluka di bagian tumitnya, kita tahu bagian tumit kita bagian bawah ini tidak ada dagingnya, yang ada hanya antara tulang dengan kulit. Begitu sakit seseorang ketika terpukul di bagian kulitnya itu, sampai mengeluarkan darah yang sangat banyak. Rasulullah juga pernah dilempari kotoran. Saat beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, diletakkan kotoran di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidah Fatimah saat beliau akan meninggal? Sayyidah Fatimah mengatakan, wa qurba abata,
wa qurba abata, kata Sayyidah Fatimah, betapa menderitanya ayahku, kata Sayyidah Fatimah. Namun apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ya Fatimah, laisa ba'da hadza karbun. Hei Fatimah, sesudah ini tidak ada lagi penderitaan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini tidak ada lagi penderitaan, wahai Fatimah, karena dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah kesenangan dan balasan-balasan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah kehidupan orang mukmin sampai kematiannya. Hidupnya penuh dengan perjuangan, kematiannya akan melepaskan semua penderitaannya. Karena Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita semuanya juga sebuah doa. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup ini ya Allah sebagai sarana untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematian ini untuk melepaskan segala penderitaan. Manakala orang tidak menjadikan hidupnya untuk menambah segala kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini, maka dikhawatirkan kematiannya nanti akan menambah penderitaannya. Naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah, tadi kita mendengarkan beberapa ayat yang dibacakan baik di dalam surat Muhammad maupun dalam surat Al-Fatah. Bagaimana orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, walladzina qutilu fi sabilillah falan yudhilla a'malahum. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal mereka. Sayahdihim, Allah akan terus memberikan hidayahnya kepada mereka. Wa yuslihu balahum, Allah terus akan memperbaiki keadaan mereka. Wa yudkhiluhumul jannah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga, di mana surga itu kata Allah Subhanahu wa taala arrafaha lahum. Allah sudah tunjukkan kepada mereka saat mereka akan meninggal. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakitnya pedang. Orang yang mati syahid di jalan Allah tidak merasakan sakitnya peluru yang menimpa mereka, tidak. Karena apa kata Allah? Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Sebelum ia kena pedang, sebelum terpenggal lehernya dengan pedang itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan surganya. Allah sudah menampakkan surganya kepada mereka, sehingga mereka tidak lagi merasakan sakitnya penggalan pedang itu, tebasan pedang, ia tidak merasakan itu semuanya. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Jadi Allah tampakkan kepada mereka akan surganya. Asiyah binta Muzahim, istrinya Firaun, saat disiksa, saat ditindih tubuhnya dengan batu besar, dia tidak merasakan sakitnya itu semuanya, karena dia sudah melihat tempatnya di surga, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu ya Allah. Coba kita perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam doanya Asiyah mengatakan Rabbibni li indak, ya Allah bangunkan untukku di sisimu ya Allah, baitan fil jannah, rumah di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkan aku ya Allah dari pekerjaannya Firaun dan pekerjaan orang-orang yang berbuat zalim. Jadi beginilah jamaah sekalian rahimakumullah kematian orang mukmin. Kematian bagi orang mukmin adalah merupakan rahah min kulli syarr. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, setiap kali kita berbuka puasa, saat kita membaca doa ini, zahabadz dhama wabtallatil uruq wa sabatal ajr, insyaallah kita bayangkan bahwa beginilah kita nantinya ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kubur bagi orang mukmin, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan raudhatun min riyadil jannah, adalah merupakan kebun dari kebun-kebun surga. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin menggambarkan kubur itu adalah sebagai marqat. Apa artinya marqat? Marqat itu artinya adalah tempat tidur. Nah, tempat tidur ini jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang kita fahami, ia adalah merupakan tempat bagi orang yang sangat bagi orang yang sedang merasakan nikmat yang luar biasa. Pengantin baru itu tempatnya di atas tempat tidur. Jadi orang yang sedang merasakan nyenyak, nikmat sekali, itu tempatnya di atas tempat tidur. Jadi kuburnya orang mukmin itu adalah marqat bagi dia, sebagai tempat tidurnya.
di mana oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihibur di dalam tempat tidurnya itu dengan kebun-kebun surganya. Akan tetapi orang kafir, orang-orang yang kafir di dalam kubur mereka akan tersiksa. Yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, akan ditampakkan kepada mereka api neraka itu setiap pagi dan sore, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan tersiksa di dalam kubur mereka. Tapi orang mukmin tidak, jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menghibur mereka saat dalam masa penantian ila masya Allah, yang lamanya sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur-kubur mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hidup ini kita harus sabar, karena hidup ini tidak lama jamaah sekalian rahimakumullah, sebentar hidup ini. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Hidup ini tak ubahnya antara di pagi hari atau di sore hari, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hari-hari yang sebentar yang akan kita jalani dalam hidup di dunia ini. Kalau kita tidak sabar sejenak, kita akan menderita selamanya. Tapi kalau kita bisa sabar, kita akan senang selamanya. Untuk itu orang mukmin harus betul-betul sabar dalam menjalani hari-hari hidupnya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, da'il ayyam taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u. Kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari berbuat apa yang dia kehendaki. Yang penting, kata beliau, watib nafsan idza hakamal qadha. Kalau sudah qadanya Allah Subhanahu wa taala datang menjumpai kamu, hendaknya kamu dalam jiwa yang baik, dalam keadaan jiwa yang tenang, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala nantinya akan memberikan pertolongannya kepada kita kalau kita mau bersabar. Allah itu sangat senang sekali melihat kita ini betul-betul bekerja hatta akhiri rahdzah, sampai detik terakhir kita mau bekerja. Ini yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika akan memberikan pertolongannya kepada kita, ini bukan main-main. Coba kita lihat tadi di dalam surat Al-Fatah yang dibacakan oleh imam kita, inna fatahna laka fathan mubina. Allah itu kalau akan memberikan pertolongan berupa kemenangan, bukan kemenangan yang biasa, tapi fathan mubina, kemenangan dan pertolongan yang jelas dan nyata. Wa yansurakallahu nasran aziza. Jadi Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kita, bukan pertolongan yang biasa-biasa, tidak. Allah akan memberikan kemenangan dan pertolongan yang mubina dan aziza, yang penuh dengan kemuliaan. Allah ingin melihat kita ini bekerja sampai detik terakhir, jamaah sekalian rahimakumullah. Akan melihat sejauh mana kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita bisa bersabar. Nah, terkadang kita ini sudah akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintunya bagi kita, tapi kita terburu-buru, kita tidak sabar, padahal Allah sudah akan membukanya kepada kita. Akhirnya Allah nggak jadi membukakan pintunya kepada kita, ditutup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaksabaran kita. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebuah nasihatnya beliau mengatakan, la tas'am al-wuqufa baina amama babillah, kata beliau, janganlah anda bosan untuk berdiri di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan anda bosan kalau anda sudah terus mengetok pintunya Allah belum dibuka, kata beliau, ketoklah dengan keras. Karena logikanya kalau pintu seseorang itu diketok dengan keras, dia pasti akan membuka, pasti akan dibuka nantinya. Oleh karena itu kata beliau, la tas'am al-wuqufa amama babillah, janganlah anda pernah bosan berdiri di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Wa in turitta, sekalipun kamu nantinya akan diusir. Wala taqta'il i'tidar wa in muruditta, jangan kamu pernah berhenti minta maaf kepada Allah. Sekalipun nantinya kamu misalnya akan ditolak, jangan berhenti untuk minta maaf kepada Allah. Wa idza fataha lil maqbulin, kata beliau, coba kita perhatikan, beliau mengatakan wa idza fataha lil maqbulin, kalau nantinya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintunya bagi mereka-mereka orang-orang yang diterima oleh Allah, kalau kemudian kita tidak ada di depan pintu itu, kita nggak akan bisa masuk. Kalau kita merasa bosan saat Allah membuka pintu, kita nggak ada di depan pintu Allah, kita nggak punya kesempatan untuk masuk.
Jadi kata beliau, jangan pernah bosan berdiri di depan pintu Allah. Ketika Allah Ta'ala nantinya membukakan pintunya untuk mereka-mereka yang diterima di sisinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata beliau? Fadkhul dukhulal mutataffilin. Masuklah engkau sebagaimana masuknya anak kecil. Mutataffil. Masuklah engkau ketika Allah membukakan pintunya bagi mereka-mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Arab itu biasanya menyebut orang yang hadir dalam undangan yang tidak diundang, orang yang tidak diundang tapi hadir dalam acara, itu disebut dengan tufail, anak kecil gitu. Jadi kata Ibnu Qayyim, udkhul dukhulal mutataffilin, masuklah engkau dengan masuknya anak kecil itu. Kemudian kau katakan kepada Allah, ya Rabb miskin, tasaddaq alayya, ya Allah aku ini orang miskin ya Allah, berikan aku sedekah ya Allah. Karena engkau telah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, karena memang sedekah itu adalah untuk orang-orang fakir dan miskin. Wa ana miskin ya Rabb, dan aku ini orang miskin ya Allah, berikan aku sedekah, berikan ampunanmu, berikan maafmu ya Allah, bukakan pintumu bagiku ya Allah. Nah inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, Allah ingin melihat kita ini terus bekerja hatta akhir lahzah, sampai detik-detik terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangannya kepada kita. Kemudian Allah akan membukakan pintunya kepada kita. Terkadang jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang kita lihat ini sebuah kegagalan, padahal ini adalah merupakan puncak kemenangan. Coba kita ingat bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika di penjara. Orang semua melihat ketika Nabi Yusuf di penjara ini adalah merupakan puncak kegagalan Nabi Yusuf. Ia tidak akan bisa mencapai obsesinya menjadi raja. Gagal Nabi Allah Yusuf. Tapi ternyata dengan masuknya penjara ini adalah merupakan puncak kesuksesan Yusuf. Karena apa? Dari penjara itulah kemudian Nabi Yusuf bisa masuk ke dalam istana. Kalau seandainya Nabi Allah Yusuf tidak di penjara, tidak akan ada cerita mimpi raja itu yang kemudian menyebabkan Yusuf dimasukkan ke dalam istana dan menjadi raja. Kita juga ingat bagaimana Rasulullah SAW ketika dihalang-halangi oleh orang-orang kafir untuk masuk ke dalam kota Mekah. Orang-orang pada waktu itu, para sahabat Nabi, menganggap ini sebuah kegagalan. Tapi apa kata Rasulullah? Hadza fathun. Ini adalah kemenangan, kata Rasulullah. Sayyidina Umar pada waktu itu protes. Ya Rasulullah, menang gimana? Kita ini sudah mau umroh, nggak boleh masuk. Bukankah engkau mengatakan sana'tamir, bahwa kami ini akan berumroh ya Rasulullah? Kenapa anda mengatakan ini sebuah kemenangan? Terus Umar ngotot pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, yang penting tidak ada pilihan lain. Imam masuk ke dalam kota Mekah atau kita mati. Kata Rasulullah SAW, hadza fathun ya Umar. Ini adalah sebuah kemenangan wahai Umar. Umar belum bisa faham, belum bisa menjangkau apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Umar kembali mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah anda mengatakan kepada kami bahwa kita akan berumrah? Lalu kata Rasulullah, ya Rasulullah, iya. Kata Rasulullah kepada Umar, iya wahai Umar, na'am. Tapi aku tidak mengatakan bahwa kita ini akan berumrah hadzal am. Aku tidak mengatakan bahwa kita akan berumrah pada tahun ini wahai Umar, tidak. Oh iya ya Rasulullah, baru paham. Umar bin Khattab baru memahami bahwa Rasulullah tidak mengatakan harus berumrah tahun itu. Nah, akhirnya jamaah sekalian rahimakumullah, pada tahun berikutnya Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah itu dengan luar biasa, dengan jumlah umat Islam yang luar biasa. Jumlahnya manusia yang masuk Islam dari Sulhul Hudaybiyah, dari saat terjadinya perdamaian Hudaybiyah itu sampai Fathu Mekah, sampai ditaklukkannya kota Mekah itu, jumlahnya sama dengan jumlahnya umat yang masuk dalam Islam ini dari sejak awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW sampai Sulhul Hudaybiyah. Nah, inilah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Akhirnya jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kekuatan untuk bisa bersabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan hidup ini. Kita sabar atas segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita semuanya bisa bersabar menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.